kemarin rame banget. Kemarin sempet ada yang viral pas konser ada yang bakar-bakar. Gua turut berduka cita sih dan semoga jangan sampai kejadian itu lagi ya. Amin. Oh iya sama Mbak itu ya. Dan itu lu berdua juga saat itu MC-nya. Iya sama yang kemarin juga si Marcel. Sama Marcel juga. Kebetulan kemarin pas gue lagi sama Marcel. Itu awal kejadian gimana itu Bang? Kok bisa sampai kayak gitu gitu? Jam 6 lewat. Marcel datang ngomong, "Bay, kayaknya udah nggak beres. Udah kita beres-beresin barang aja, siap-siap cabut," dia bilang gitu. Karena Marcel pas lewat, dia papasan sama kerumunan panitia. Nggak tahu panitia, nggak tahu siapa ya. Pokoknya dia nguping denger kalau misalkan si orang yang lagi ngumpul ini ngomong, "Duit kita tinggal 80 juta. Terus si Marcel ini kontek-kontekan tuh sama si yang tadi gue bilang, panitia yang nge-DM si Marcel untuk kontekan soal MC ini. Si panitia ini bilang, "Kak, sorry ya, event jadi begini." Pokoknya intinya dia minta maaf ke Marcel soal ini. Terus dia bilang, "Kita nggak tahu apa-apa, uangnya dibawa kabur sama ketua." Nah makanya dari saat itu tuh itu panitia yang ngomong kayak gitu. panitia. Nah, kita nggak tahu apa-apa, uangnya dibawa kabur sama ketua. Sama ketua. Gelas. Oh, gelas. Kosong. Gelas kosong. Gila, kemarin rame banget. Kemarin sempet ada yang viral pas konser ada yang bakar-bakar. Gua turut berduka cita sih dan semoga jangan sampai kejadian itu lagi ya. Amin. Mungkin yang belum lihat nih kita kasih cuplikan-cuplikannya ya. Nih. Mas, ada orang. Wah gila, sampai itu ricu banget itu ya. iya, Nyala banget ya. menyala bangku itu mah. Dan kita sekarang ngundang MC-nya nih. Betul. MC-nya yang udah ada di lokasi saat kejadian. Yang tahu kejadiannya gimana. Iya, gitu. saat itu. Nggak tahu-tahu banget. Nggak tahu banget. Nggak mungkin kan lu ada di sana, masa nggak tahu banget? Tahu sedikit aja. Sedikit. Cuman nggak spesifik. Nggak spesifik. Benar. Tahu sedikit. Kita kedatangan siapa nih Bang ya? Udah kenal, Udah kita kenal, kan dua kayak kali udah pernah. kesini. Ada cuplikan juga udah 2 kali di sini nih, cuplikan gua 2 kali itu. Nah, ini nih gue pengen ngomongin masalah per MC-an di Kota Serang, coy. Apalagi 2 orang yang diundang ini kan bener-bener MC Donald. Bisa aja. Sorry. Oh iya sama Mbak itu ya. Dan itu lu berdua juga saat itu MC-nya. Iya sama yang kemarin juga si Marcel. Sama Marcel juga. Kebetulan kemarin pas gue lagi sama Marcel. Itu awal kejadian gimana itu Bang? Kok bisa sampai kayak gitu gitu? Awalnya jadi gua tuh datang kan jam 3, setengah 3. Jadi gue emang subuh. Sore dong, setengah 3 sore gue datang. Jadi emang gua tuh dari rundown-nya dikasih tahu kalau kita mulai jam 4, open gate jam 2 gitu. Gue datang setengah 3, Marcel datang jam 2. Itu kita di briefing segala macam, pokoknya aman-aman aja sore. Penonton datang. Sore setengah 3 itu udah rame. Mereka itu kan udah cek sound kan jam 3 itu? udah cek maksudnya? Iya, si artisnya? Udah pagi cek soundnya. Oh pagi. Si artis Siapa aja pagi. tuh? Guyon, NDX, Will Koplo, sama band pokoknya band lokalnya gue nggak tahu Derin, terus pokoknya band itulah Southeast sama Crime Soul. Kayaknya mungkin band lokalnya mungkin ya. Nggak tahu tapi disebutin. Ya Bisa biar aja merendah. kalau gue bilang nggak tahu ntar sangkanya Kan sombong. masih Gue tahu. Wikipedia band. Iya betul. Terus. Itulah semuanya udah pengisi aja udah cek semua dari pagi. Datang kayak biasa aja gue ngobrol sama LO-nya ngobrol. Terus mulai chaosnya ya habis maghrib itu. Gue nggak ada tanda-tanda kalau misalkan acaranya bakalan ricu karena LO yang ngobrol sama gue waktu itu dia jelasin kalau misalkan tiket laku 6.000 tiket. Oh banyak. Itu kata LO-nya ya, kata Banyak LO-nya. berarti. Beda lagi nanti kita bahas juga ada si Marcel juga ternyata infonya ternyata bukan 6.000 kan. Tapi sore itu yang kita tahu 6.000. 6.000 tiket dan kita ngobrol biasa kayak kita muji-muji karena mereka si LO-nya ya panitianya itu ngomong kalau
panitianya 24 orang, 24-24-nya masih mahasiswa. Oh. Masih kuliah bilangnya si LO gue ini ya. Ah. Tapi kan ternyata pas kita lihat si ketua yang bawa kabur ternyata kan umurnya 27 kan. 27 lebih tua. Kayaknya dia mungkin udah lulus mungkin ya. Dan si sumber yang kontekan sama Marcel itu bilang kalau dia tuh seniornya mungkin udah lulus kali ya. Ah, sumber yang kontekan sama Mas ini panitia juga. Panitia juga, cuman bukan LO gua, beda orang lagi. Oke. Kalau boleh tahu bagian apa? Yang mana? Yang kontak temennya sama Mas keamanan. Oh, bagian keamanan. Bagian Oke, keamanan. Oke. gitu. Jadi pas sore kita ngobrol-ngobrol, kita puji-puji tuh kayak, wah keren nih anak kuliahan bisa bikin terus 6.000 tiket mereka jual pakai website mereka sendiri. Jadi mereka nggak pakai apa? Loket ID iya atau gitu, pihak ketiga gitu nggak pakai akun sendiri. Oh, punya website sendiri Iya, punya sampai. sendiri mereka. Makanya mereka tahu 6.000 tiket, 7.000 tiket tuh ya karena itu. Datanya dapat Datanya situ, semua dapat ya. sendiri, gitu. Oh. Nah, terus habis itu kan lu sore ngeliat aman-aman aja dan itu lu sempat announce juga. Gue Udah sempat opening. Oke. Gua udah Jam opening. berapa itu? Jam 3 opening? Jam 4 gue opening. Jam 4 opening. 4 sore itu opening. Jam 4 sore gue opening, itu sebenarnya suasana enak banget. Maksudnya penontonnya Penonton udah pada datang juga ya, tertib, duduk semua tertib, terus kayak, ya pokoknya alurnya jalan terus dengan normal lah gitu. Kita nggak mikir bakal ada sesuatu yang janggal gitu ya. Dan itu rame itu udah. Rame banget. Itu kan masih aktif sosial medianya jam Iya, gue masih update kan. Gue masih update itu. Gue baru opening itu, update gue. Oh, iya. Terus di rundown memang kita dibilang setelah 2 band kita voice over. Setelah 2 band di jam Masih sore? Jam 5 kayaknya. berarti udah ada band manggung. Udah 2. Itu lokal kan? Iya, band lokal udah manggung Udah intinya. main 2, Oke. Derin sama Southeast udah manggung. Setelah Derin turun, kita nggak naik voice over. Kita nggak curiga karena memang di rundownnya begitu. Ya. Di rundownnya begitu, kita voice over untuk break maghrib. Terus rencananya harusnya setelah maghrib tuh ada band yang main lagi, Crime Soul. Itu kita voice over sampai dia turun. Setelah itu NDX atau Phil Koplo kalau nggak salah. Phil Koplo yang main, kita masih voice over. Phil Koplo turun, kita naik. Harusnya Oke. begitu. Harusnya sesuai begitu. rundown. Rundown. Makanya jam 5, setengah 5 lah ya. Ada, gua nggak tahu itu stage manager atau siapa nyamperin bilang, Kak nanti abis ini voice over ngejelasin kayak rundown gitu. Voice over segala macam, udah istirahat lo aja Kak di sini. Setelah itu udah LO yang tadinya ngobrol sama kita hilang. Hah? Maksudnya ngilang tuh nggak yang ada di dampingin kita lagi. Tapi orangnya masih kelihatan. Oh, masih warawiri. Cuman dia nggak nyamperin kita gitu tuh. Oke. Kayak sibuk kan nelfon gitu sampai maghrib lah jam setengah 6, jam 6 kurang gitu. Sempat sholat dulu tadi ya? Sholat asar. Sholat maghrib dong. Oh belum. Mas. Kan belum. belum. Oh, iya. Pengen tapi lagi nggak sempat. Oh, nggak sempat, oke, Jadi oke. dijamak jadinya digabung sama Isa gitu. Sip. Ya terus pas maghrib, Maghrib nih jam 6 kurang lah ya. Udah mulai gelap kan? Oh itu nggak dinyalain sama. Nah, itu tenda gua. Jadi tendanya buat MC sama band-band lokal tuh ada di sebelah kanan stage. Ya. Oke. Kalau yang sebelah kiri yang dibakar itu, yang punya artis tuh yang NDX, Phil Koplo. Jadi tenda yang sebelah kiri kan gua nggak tahu ya keadaannya, tapi nyala tuh lampunya. Nah, yang tempat gua nggak nyala. Oh, Tempat gua nggak nyala. Panggung nyala nggak? Bangun nggak? Oh, nggak nyala juga Nggak nyala lampunya. Terus gua minta tolong sama LO gua tuh masih ada warawiri cuman nggak nyamperin kan. Gua panggil, tolong dong ini dinyalain lampu. Kata gua udah mulai gelap nih nggak kelihatan, terus banyak nyamuk juga kan. Terus dia kayak bingung gitu nyari colokan nggak ada. Di situ nggak ada colokannya buat lampunya. Oh. Akhirnya nanti kayak kita koordinasi dulu udah. Terus dia pergi. Itu kali terakhir gue ngeliat dia nggak ada lagi panitia yang bisa gue kontak. Oh, itu terakhir kali lu pas minta colokan ini apa lampu? Jam setengah 6 lewat udah nggak ada lagi. Oke. Orangnya. Terus abis lu udah nggak ada itu udah lu ngerasa bad feel. Oh, bad feel-nya pas gue habis present band yang kedua, itu gue ngeliat Instagram Lentera, itu ngeluarin postingan yang lo lihat kali ya yang kata Yang ada surat surat. pernyataan. Oh, Nah, surat itu. pernyataan. Itu kita mulai, aduh gimana nih? Tapi gue masih belum mikir negatif karena sebelumnya gue sempat lihat waktu bulan kemarin tuh bulan Mei gitu ya, si NDX tuh sempat gagal main juga, tapi bukan acara ini ya, acara beda. Gua nggak tahu di mana. Siapa nih? Marcel tak ya? Acara beda. Terus gue bilang ke Marcel, mungkin ini bentuk antisipasi NDX karena sebelumnya pernah ada cancel mungkin gitu ya. Karena gue sempat lihat sebelumnya dia sempat ada bikin video gitu. Kalau misalkan dia nggak jadi main, padahal udah di venue dia karena panitianya nggak bisa ngelunasin gitu kan di acara beda. Nah gue pikir mungkin itu bentuk antisipasi NDX kali, sekarang dia SOP-nya mungkin setiap manggung mungkin harus ada itunya. Gue masih mikir positif gitu, masih positif. Itu ya. Iya mungkin itu SOP dari si NDX dan Guyen Laton mungkin ya, gue pikir gitu.
jam 4 itu kan posting si Lenteranya. Sementara teman-teman kan udah datang penonton. Iya, udah Nah, mulai baru rame tuh pas Derin turun, band kedua turun itu blank kan, panggung kan blank, mati semua kan. Nah, baru tuh mulai kayak baca, mungkin teman-teman penonton pada baca sosmed, mulai rame komentarnya. Nanya, gue juga bingung gimana nih, kata gue nggak bisa jawab apa, orang panitia udah nggak ada. Oh, itu jam? Jam 5:30 itu yang nggak ada. Oh, 5:30 Pas itu udah turun. posisi udah agak gelap. Iya. Orang-orang juga, kok ini nggak ada lampu segala Iya. macem. Terus Oke, panitia nggak kelihatan. Betul. Panitia nggak ada. Jadi timelinenya jam 4 tuh postingan keluar, tapi penonton belum pada panik mungkin karena masih ada yang main kan. Oh iya. Nah, begitu jam si band kedua ini turun, sepi dong panggung kan. Oh, kosong, nggak ada voice over segala macam, nggak ada? Nggak ada, karena gue cuma VO bilang kalau kita bakal break maghrib udah. Oh. Break maghrib udah. Nah, mungkin baru setelah panggung sepi, baru pada cek sosmed, baru pada panik dong ya kan, pada komen di ini. Gue masih ya udahlah kali tungguin sampai maghrib, karena kan disuruhnya sampai maghrib kan, sampai jam 6 kan. Iya. Kalau jam 6 nggak bisa lunas, nggak manggung gitu kan. Ya gue tungguin aja sampai jam 6. Terus udah mulai tuh kayak penonton teriak-teriak, balikin uang gue apa-apa Oh, gitu. udah ada Udah keributan, mulai teriak-teriak teriak-teriak, cuma belum lempar-lempar, masih kayak Oke. teriak-teriak doang. Terus kayak gua nggak tahu kalau misalkan si vendor itu belum dibayar tadinya 5:30 itu. Marcel pergi tuh ke mobil dia istirahat. Jadi gua sama bini gua tuh di tenda, di tenda. Gua tungguin sampai jam 6 kurang lah ya, udah mulai chaos banget. Gua chat Marcel, "Saya lu sini aja, udah mulai chaos," gua bilang gitu kan. Nah, gua denger tuh ada si band yang harusnya main habis maghrib cabut bawa alat. Oh. Ngomong, udah kita cabut aja, yang penting anak-anak aman. Dia bilang gitu si band ini nih. Oke. Wah, udah nggak beres nih. Itu dia cabut dari panitia apa emang mau kemauan dia sendiri? Mauan dia, karena dia udah mulai, mungkin dia tahu juga kali ya. Iya, kan, Mungkin udah dia ada firasat feeling kali juga ya, mungkin. Ngeliat kayak chaos kayak Karena gitu soalnya. atau mungkin si band itu ngobrol sama orang sound mungkin ya, kalau dia belum, atau nggak tahu gua. Pokoknya dia tahu kalau bakal chaos gitu. Akhirnya dia ambilin barang-barang dia, alat-alatnya, dia nggak jadi main, langsung cabut. Dia bilang udah, yang penting alat-alat sama anak-anak aman. Dia bilang gitu. Oke. Cabut tuh dia. Begitu cabut, baru gue denger ada vendor atau siapa gitu ngomong, ini kita nggak mau nyalain karena kita belum dibayar. Kita baru dibayar 50%, dia bilang gitu. Kalau nggak dilunasin, kita nggak mau nyalain, dia bilang gitu. Gue chat Marcel akhirnya, "Sel, kayaknya udah nggak beres nih, karena belum pada dibayar," gue bilang gitu kan. Itu di announce ke semua penonton. Enggak, dia ngobrol di samping situ. Kan gue sampingan sama FOH ininya kan, yang di samping sound kan suka ada tuh yang operator. Itu di situ mereka ngobrol. Oke. Belum ngobrol situ, nggak ada yang klarifikasi ke penonton, nggak ada. Diam, jadi selama dari jam 5 lewat lah ya, begitu band turun sampai chaos itu nggak ada yang ngomong. Hening itu. Hening, udah gelap, apa lampu nggak ada yang nyala. Oke. Baru mulailah jam 6 kali ya, jam 6 lewat lah, jam 6 lewat. Marcel datang ngomong, "Bay, kayaknya udah nggak beres. Udah kita beres-beresin barang aja, siap-siap cabut," dia bilang gitu. Karena Marcel pas lewat, dia papasan sama kerumunan panitia. Nggak tahu panitia, nggak tahu siapa ya. Pokoknya dia nguping denger kalau misalkan si orang yang lagi ngumpul ini ngomong, duit kita tinggal 80 juta. Yang dipegang sama panitia. Orang yang ngumpul sini, gue nggak tahu panitia atau bukan iya, ya. Mungkin panitia mungkin ya. Dia bilang, ini duit kita tinggal 80 juta. Kita harus gimana? Marcel nggak dengar sampai full, cabut. Marcel cerita ke gue, katanya duit tinggal 80 juta. Harusnya cukup dong 80 juta. Nah, itu yang gue nggak tahu. Pokoknya hanya dengar segitu ya. Ya, Marcel cuma dengar gitu, cabut. Terus gue bilang juga, iya tadi gue sempat dengar orang vendor ngomong mereka belum dilunasin, mereka nggak bakal menyalain kalau belum lunas. Gue bilang gitu. Jadi siap-siap, nggak lama baru mulai lempar-lempar aqua tuh. Lempar-lempar, terus wah udah nggak beres, yuk cabut. Itu mungkin setengah tujuan kayaknya, apa jam 7 gitu ya. Mulai lempar-lempar pertama tuh, terus lempar, akhirnya gue cabut lah. Itu yang lo lihat ada di info Serang atau di itu yang ada video di belakang tuh, itu bini gue ngerekam. Itu keadaannya sih itu udah mulai gelap, udah chaos, nggak ada lampu sama sekali. Akhirnya kita cabut lewat belakang panggung kan. Jadi pintu buat artis tuh ada di sebelah sini di ujung, di pinggir jalan situ. Kita mau lewat situ, kelihatan tuh barikade mulai jebol. Oh, udah dijebol barikade. Dipaksa berarti penonton. Udah digitu-gituin, dan mungkin kesalahan panitianya juga kali ya. Barikadenya tuh nggak kuat, nggak yang dikawat gitu loh. Iya, Kan biasa cuma kan kayak ditaruh doang ya. ya kayak misalkan kita kemarin sosial atau BCF kan dikawat Kawatin, kuat, terus ada bodyguardnya, ada yang jaga. Ini nggak ada. Oh. Gitu. Nah, terus lu tas pengen cabut itu yang gua kan lihat tuh ada Guyon Waton naik Klarifikasi. panggung. Itu gimana tuh? Itu ada lu posisinya? Ada gua. Nah, Jadi gimana tuh? gua kan yang insting gua pertama gua harus selamatin diri karena takutnya mereka ngira gua panitia, takutnya kan karena gua
MC dan mereka udah ngeliat gua kan. Membawa acara ya? Iya, membawa acara. Takutnya gua kena juga, padahal gua kan nggak tahu apa, gua korban juga di situ. Gua keluar, pas gua keluar, itu udah mulai jebol tuh si panggungnya kan. Tapi belum pengerusakan, belum bakar, belum penjarahan belum. Jadi selama jebol itu ya udah mereka kayak penontonnya masih bingung kayak udah jebol gua ngapain ya gitu tuh. Masih gitu tuh, belum ada yang bingung ya? Iya, cuman kayak wah udah jebol ngapain, nggak ada panitia juga. Karena gua nggak tahu ya di situ panitia masih ada tapi ganti baju atau emang udah semua kabur. Oh, Ya, gua nggak intinya tahu. masih nggak tahu ya. Mungkin ada panitia cuma ganti baju jadi nggak kelihatan kan berbau. Betul mungkin karena pas tadi gue bilang Marcel lewat terus ngelihat ada Gerombolan. ngedengar suara 80 juta itu nggak lama gue ke kamar mandi kan, kamar mandinya itu deket sama gerombolan itu, jadi gue masih lihat gerombolan itu. Begitu gue selesai dari kamar mandi gue denger kita cabut. Oh. Gitu. Cuman gue nggak tahu itu panitia atau bukan ya. Abis gue dari kamar mandi itu keluar, kamar mandi portable itu keluar, orang-orang itu udah cabut keluar ke arah yang sama kayak pintu artis keluar. Nah, akhirnya gue bilang ke Marcel, kita cabut aja. Orang-orang yang kerumunan sana udah pada cabut, gue bilang gitu. Kita asumsikan itu panitia ya misalkan ya, udah cabut gitu. Karena emang gue nggak ketemu lagi panitia di situ. Akhirnya Jam karena 7 itu. jam 7-an itu, jam 7 kurang itu. Karena kita udah bingung harus ngapain, maksudnya gue harus kontak ke siapa nih, panitia udah nggak ada, LO Itu pun nggak udah lu nggak ada. bisa kontak juga. Marcel kontak kan sama yang orang itu tapi nggak dibales. Oh, Saat itu iya, jam iya, 7-an itu iya. nggak dibales. Mungkin dia juga masih panik kali ya. Akhirnya kita keluar, yang tadi gue bilang itu barikade jebol, kita keluar tapi kita nggak cabut, masih di belakang pintu itu, di luar gitu. Maksudnya kita di pinggir jalan itu. Masih dekat. Itu ada guyon waton di situ. Oh, ada. Oh, gue Tapi ada. tapi krunya masih masih bawa alat gitu, mau nyelamatin alat. Krunya si artisnya belum, masih di hotel. Gue di samping mobil gue yang waton nunggu di situ akhirnya. Udah mulai chaos, rame tapi belum penjarahan, belum pengerusakan, masih lempar-lempar doang. Kayak ngelempar botol gitu-gitu ya. Gitu. Nggak lama si manajernya tuh dia mau klarifikasi sama mau nyelamatin alat-alatnya guyon. Oh, iya. Gue ketemu di luar itu, gue ketemu di samping mobilnya itu gue ketemu karena gue nunggu situ kan. Akhirnya dia masuk, dia klarifikasi. Terus katanya Marcel sih, si orang yang kontekan sama Marcel tuh katanya ada di situ. Oke. Ada ikut naik sama guyon. Oh, Tapi ikut naik. katanya gue nggak tahu Berarti orang itu yang mana. panitia kan? Satu orang itu. Satu orang itu panitia ikut naik sama gue yang Iya, waton. cuman Oke. mungkin udah ganti baju atau apa gue nggak tahu, gue nggak kenal. Ya udah akhirnya gue Waton klarifikasi, gue masih di situ mesti ngedengerin mereka klarifikasi lama. Karena ya mungkin Guyon juga harus jelasin ya untuk bersihin nama mereka kan. Jangan sampai penonton taunya Guyon nggak mau tampil gitu, jangan sampai gitu kan. Makanya mungkin mereka mau membersihkan namanya Guyon. Udah beres gitu mereka angkat-angkatin barang kan Guyon. Cuman ya itu tetap Terus ya responnya penonton itu gimana setelah kalian tetap marah. Nah, tetap marah tuh itu mungkin mulai dari situ ya provokatornya untuk menjarah, untuk membakar gitu. Siapa yang provokatorin? Nggak tahu, gue penonton dari yang Nggak, teriak-teriak. masa ada yang teriak-teriak gitu? Ada, bakar aja udah bakar. Itu iya. ada yang teriak? Ada. Oh, oke. Akhirnya mulai itu kan dibakar. Nah, habis dari situ udah mulai bakar-bakar. Gue masih sempat di situ ngerekam. Pokoknya si gue udah turun. Gue masih sempat ngerekam yang ada tenda kebakar sampai. Itu dibakar pakai apa sih? Wah, gue nggak tahu. Pokoknya gue ngeliat. Gue sempat pas dia teriak bakar tuh gue keluar dulu. Terus kan rame tuh api. Gue masuk lagi udah kebakar si tenda yang Artis. tenda artis betul yang sebelah kiri stage gitu tuh. Itu udah mulai kebakar tuh. Nah, gue nggak tahu bakarnya mereka tuh apakah ada bensinnya atau korek dong atau gimana, gue nggak tahu. Karena biasanya kan butuh effort ya, Kak? Betul. apalagi kan tebel itu kan. Tebel ini Iya, kan. iya, nggak bisa. Kalau korek cuma doang nggak korek mungkin. doang, Nah iya. itu gua itu nggak tahu kalau yang itu. Pokoknya gua masuk udah kebakar, gua sempat ngerekam sebentar, terus gua mikir kayaknya udah mulai chaos. Udah kita cabut. Takutnya gua jadi, ya tadi gua bilang gua takut jadi amarah. Itu orang pas gua keluar, mau masuk mobil kan mobil parkirnya pinggir jalan. Oh. Pinggir jalan persis karena tempatnya sempit waktu itu kan. Pinggir jalan persis, gua mau naik mobil ada penonton lewat. Wah ini nih pembawa acaranya nih, Cewek cowok yang ngomong? cewek. Oh. Ini pembawa acara ini gimana nih, Wei, gimana? Gue bilang ya, gue bertiga waktu itu, gue bini gue sama teman gue satu ada Marcel Reja. udah nggak tahu tuh? Marcel depan gue parkir, dia udah masuk mobil. Oke. Sama Reja namanya teman gue. Terus gue bilang, Mbak, gue juga korban, gue juga belum dibayar, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue masuk mobil, terus gue takutnya si orang ini provokasi orang-orang. Benar. Tapi untungnya teman gue ini si Reja ini ngomong, Mbak, dia juga korban, sama dia juga belum dibayar kok. Jadi kita semua sama korban, bilang gitu. Akhirnya udah gue bilang, Ja, masuk cabut. Takutnya gue dikejar atau segala macam kan. Udah cabut. Dari situ, udah gue nggak di lokasi lagi. Pokoknya udah mulai bakar-bakar gede tuh gue udah nggak di lokasi. Tapi dengan acara ini nih, lu kapok nggak bang dari ntar ada event-event takutnya kan terulang lagi gitu. Apa? Lu kapok nggak dari kejadian itu? Kapok sih enggak sih kayaknya gue mah. Mungkin pelajaran aja ya besok-besok kalau mau
itu lunasin dulu gitu. Iya. Nggak usah DP. Biar nggak Iya. terjadi kebakaran lagi. Soalnya bajunya Iya. udah kayak kebakaran tuh. Waduh, iya ya. Ini kan matahari, Pak. Ya kan matahari kan panas. Oh iya betul. Nah iya dong. Matahari kena loop jadi apa? Kebakar ya. Nah betul. Kalau matahari kena AC, Dingin. diskon. Matahari department store. Bener. Kan ada AC-nya Ada kan? 50% kan? Iya. 50%. Udah nggak usah bahas brand. Brand aja dibahas brand, masuk ini kagak. Nah tapi lu tahu nggak sih kok bisa sampai nggak jadi terjadinya event? Mungkin lu tahu dari panitia atau apa? Lu punya kabar-kabar itu nggak? Jadi pas gue cabut, Hah? itu gue nggak langsung, kan waktu itu gue ke Bintaro kan, ke Karawaci. Jadi gue sempat ngumpul dulu di satu titik di minimarket gitu sama Marcel, sama bini gue, sama tim gue lah waktu dia Ngobrol lah ya. Ngobrol. Terus si Marcel ini nih kontek-kontekan tuh sama si yang tadi gue bilang, panitia yang nge-DM si Marcel untuk kontekan soal MC ini. Si panitia ini bilang, "Kak, sorry ya, event jadi begini." Pokoknya intinya dia minta maaf ke Marcel Ya. soal ini. Terus dia bilang, "Kita nggak tahu apa-apa, uangnya dibawa kabur sama ketua." Oh. Nah makanya dari saat itu tuh Itu panitia yang ngomong kayak gitu. panitia. Nah Kita itu nggak tahu apa-apa, uangnya dibawa kabur Betul. sama Ketua. Sama ketua, betul. Ketuanya kalau nggak salah yang ketangkap itu ya? betul yang kita si tunjukin Muhammad Dian. ขวาตัวตีเขาไปเป็นมะลิงกิงกองทะละน้องกองแกงมาลงมาแนงมับปะลงปองแปง Ketangkep Ya, di itu. Lebak ya. Iya. Ketangkap di Lebak, cepet ya, 3 Cepet hari ya. ya. Mantep lah. Iya. Polsek Terus Pasar Kemis. ketika ngomong kayak gitu? Iya ngomong kayak gitu, terus makanya langsung tuh di-up beritanya. Karena saat itu simpang siur kan, Simpang siur. nggak ada yang tahu nih ini Iya. apa nih, panitia pun nggak nongol, apa orang-orang di luar tuh nggak tahu kalau misalkan yang klarifikasi itu Goyan Waton segala macam nggak tahu kan. Itu kan Marcel pertama yang keluar, dia speak up soal uang dibawa kabur, soal tiket yang terjual 6.000, soal 7.000 ternyata. Soal Goyan Waton yang ambil alih klarifikasi segala macam itu kan dari Marcel pertamanya. Soal video di belakang layar itu kan dari Marcel, dari bini gua kan ininya. Terus baru kita korek tuh si orang ini. Ternyata uang dibawa kabur. Terus uang tiket semua salahnya panitia nih ya. Salahnya panitia. Mereka uang tiket itu masuk ke rekening pribadi Rekening pribadi yang bawa kabur ini. si ketua itu. Oh iya wajar sih ya karena itu udah tahu sih belum penonton kalau misalnya Belum. oh Saat yang kebakaran itu ya, di TKP itu belum. Karena ya itu gue bilang panitia nggak ada yang klarifikasi. Kalau misalkan mungkin ya gue nggak tahu kalaupun emang si panitia naik terus kalau jelasin kalau uang dibawa kabur bakal ribut juga apa enggak gue nggak tahu iya, ya. iya, tapi itu nggak ada penjelasan seperti Nggak ada itu. penjelasan, makanya simpang siur gue bilang itu. Makanya akhirnya terjadi pembakaran. Nah, kan tadi lu sempat bilang si Marcel itu sampai tahu 7.000 tiket segala macam. Emang itu tahu dari siapa? Dari si orang itu, orang yang kontekan Taunya dari mana? Ada buktinya itu? ada teleponnya, Oh, ada buktinya. ada anti. Dia sempat ngirim ke gue sih, ada teleponan dia sama si orang itu. Itu boleh Itu boleh dipublish. di-share nggak? Boleh kayaknya kalau Oh, bisa. boleh. Boleh. Oke, nih kita publish. Sorry, ini aku cuma mau ngelurusin aja, aku bingung. Soalnya kan ada ya di berita, dibilang penjualan tiket itu 3.500. Sebenarnya itu berapa sih precisely tiket yang kejual? Tiket yang kejual. Hah? Untukannya itu total nggak sampai hampir 7.000 kayaknya deh Kak. Hampir 7.000, uangnya itu 800 juta. 800 juta ditambah yang mana yang yang offline, yang OTS khusus buat media partner. Oh oke, jadi 800 plus ya? 800 plus iya, 800 lebih sih Kak. Soalnya ini aku ada bukti dia kan, dia kemarin kan diinterogasi ya Kak ya. Iya. Oleh penyidik itu dia nulis anggaran yang kemarin tuh anggaran pokoknya itu sesuai sama yang kita, tapi untuk keperluan yang di bawah-bawahnya itu kayak perintilan itu kayak bayar artis, konsumsi, operasional itu hitungannya nggak sesuai, makanya ini kita lagi ngurusin intinya Oke. duit pengen nyocokin sama data asli yang kita Kak. Oke. Kalau yang kemarin kan dibilang katanya 168 juta. Itu 168 itu yang dipakai buat DP atau apa? 165 165 iya, itu buat apa? itu dipakai dia Kak. Oh, dipakai pribadi dia. dipakai pribadi dia yang ditulis yang uang yang sudah dipakai. Oke. Kemungkinan itu dia Kak yang udah dipakai sama dia. Kemungkinan segitu, tapi sisanya sampai saat ini belum tahu. Sisanya pas
penyidik nelpon tuh, ya pas ngecek saldonya tuh dia tuh saldonya 0 Kak. Astagfirullahaladzim. Berarti udah ludes, tapi so far yang dia akui 165 yang terpakai, sisanya nggak tahu Iya, kemana. betul. Nah sisanya itu nggak tahu kemana, makanya saya bingung juga ini. Ya ampun, jadi saldonya 0 banget. Di saldo BCA-nya dia tuh yang pribadi itu 0 Kak. Wow. Nah, ya itu sekarang lagi diusut juga ya, pelaku penjarahan. Bener kemarin, jadi Kak kemarin kan lagi proses penyidikan kan, aku juga 5 orang itu kan juga ditanya kan. Nah ada pelakunya juga yang ngebakar kemarin. Ternyata malamnya itu sebelum paginya saya datang itu tim tiketing kita itu nyocokin data sama pihak polisi. Ini bener nggak nih orang beli tiket? Maksudnya beli tiket di online. Oke. Nyocokin data sama yang histori pembelian di tiketing kami. Tahunya datanya sama. Nah di situ ketahuan alamat rumahnya. Oh gitu. Oh oke. Begitu. Jadi pembelian tiket itu ada informasi pribadi ya? Ada alamatnya semua, jadi kelihatan nih misalnya, oh ini pelaku penjarahan dari polisi, oh tolong dong cocokin data ini sama enggak. Oh. Misalnya beli di online langsung ketangkep lah gitu. Kemarin tuh banyak yang ketangkep. Jadi kemarin udah ada yang ketangkep ya, yang pelaku penjarahan? Ketangkep betul, banyak banget yang ketangkep. Oke. Ada berapa sih kira-kira pelaku yang ketangkep yang penjarahan itu? 3-5 ya, kalau nggak salah. 3-5 deh kalau nggak salah. Oke, banyak juga ya. Itu baru yang pelakunya ya, provokatornya tapi belum ya? Provokatornya udah justru yang kemarin yang lambain tangan gini-gini kan nih. Oh. Yang lambain tangan, ayo naik. Itu tuh ternyata itu tuh yang ditangkap tuh. Itu mereka, provokator atau pelaku penjarahan adalah yang beli tiket? Yang beli tiket. Wow. Dilihat dicocokin dengan dari data polisi kan sama data kita. Oke. Luar biasa sih. Berarti gercep juga ya, maksudnya untuk nangkep-nangkepin. Betul. Oh iya ya, ternyata ada bukti rekamannya ya. Ada, jelas sampai banget. 800 juta. Dan ini kayaknya belum ada yang publish. Maksudnya ya mungkin emang belum ada yang nyari tahu ke situ kali ya. Berarti eksklusif berarti di sini doang. Mungkin. Iya, 800 juta anjir. Kalau Ada yang dipakai lu. Iya. Pribadi. 168 juta Kacau. dipakai buat Ini pribadi. Ini nih si Dian ini ya, si ketua ini merugikan banyak orang. Selain merugikan vendor, penonton, bahkan orang-orang situnya, orang pasar Kemisnya yang mungkin nggak tahu apa-apa, kan jadi jelek namanya kan. Karena beberapa hari setelah itu, gue sempat lihat berita Google Maps-nya itu tuh nama-namanya diganti, misalkan kayak tadinya ada. Oh emang ya sampai segitu? Iya, ada yang misalkan toko ban Indomaret misalnya nih ya diganti minimarket, SDM rendah apa gitu kan, kasihan ya, maksudnya mereka nggak tahu apa jadi kayak gitu. Ini sama kayak kejadian yang di Pati, betul. Sampai segitunya. Iya, Kasihan ya, maksudnya ya pelakunya mungkin bukan orang situ, oknum lah ya. Tapi kena gitu. Kasihan mereka, jadi mungkin kedepannya kalau mau ada event susah juga, kasihan juga kan. Iya. Takutnya nggak percaya sama SDM di situ. Betul. Nih coba ya, gue telepon Marcel biar lebih jelas. Oke. Halo, gue screen record. Biar kita lebih jelas dan nggak usah simpang siur ya, takutnya kan Simpang siur. Simpang Jomin. Simpang. Halo, Sel. Gue lagi tag di Gelas Kosong nih. Soal acara kemarin. Lo mau nanya apa? Halo, Sel. Hai. Wis, dandan nih. Gue juga dandan lah. Nggak, jadi tadi gue sempat udah nanya-nanya sedikit ya sama si Bayu. Dan gue udah menampilkan tadi rekaman lo. Yang soal sampai 800 juta. Nah itu lebih detailnya gimana, Sel? Coba, Sel. Bisa lu jelasin nggak? Oke, ini disclaimer, informasinya masih dicocokkan datanya ya. Data yang tertulis, maksudnya pembelian tiket di website sama tiket yang on the spot. Sebenarnya tiket yang dijual secara offline. Jadi ini kita masih teman-teman dari
dia masih mencari apa namanya ya, kecocokan data, karena kan ini buat gunanya untuk diberitahukan ke khalayak masyarakat ya. Jadi intinya penjualannya itu kurang lebih mencapai 700 sampai 800 juta. Oke, 800 juta terus? Nah, kalau untuk si uangnya yang terdata, yang sejauh ini yang diakui sama si pelaku itu terpakainya itu di 165 juta. 165 juta itu sudah ada datanya dan diakui oleh pelaku bahwa terpakai buat kebutuhan pribadi. Sebenarnya yang diakuin cuman begitu, dia jadi kalau untuk buktinya atau gimana kita nggak tahu, kita serahkan saja kepada pihak yang berwenang, yang berwajib. Tapi kalau untuk sisa saldonya sekarang itu udah nggak ada. Jadi di saldo bank account si pelaku itu udah nol, sama sekali nggak ada. Berarti jadi hampir 900 juta ya? Iya, hampir 965 juta lebih dong. Iya, nah itu sampai saat ini belum tahu uangnya dipakai kemana. Wow. Gitu. Dan ini informasi lu dapat dari salah satu panitia? Iya, ini panitianya. Jadi yang kasih info, kenapa panitianya ngasih info ke gue atau ke saya atau ke aku, karena dia masih mau menunjukkan itikat baiknya, karena kan kita ada yang belum dibayar juga. Dan dari pihak panitia pun mau melakukan mediasi ke beberapa media partner, karena kan media partner kan juga turut membantu untuk penjualan tiket. Nah, makanya dari panitia pun akan melakukan mediasi dengan media partner. Dan sebagai informasi tambahan, untuk itu juga sebenarnya udah ada sih ya di rekaman kalau pelaku penjara sudah tertangkap. Oke. Berapa orang? 3 sampai 5 orang informasinya. Oke. Tapi balik gitu. Balik barang ya? Jadi mereka itu jadi kalau dari panitia ini masih menunggu panggilan dari polisi untuk BA. Tapi untuk informasinya, jadi pas dia si orang ini, informan kita atau panitia ini datang ke sana kemarin ke kantor polisi, itu ada pelaku penjara. Jadi pelaku penjara dan provokator itu dikonfirmasi adalah pembeli tiket atau penonton dari acara tersebut. Begitu. Oke. Berarti udah confirm bahwa itu penonton juga ya? Iya. Betul. Nah, terus informasi perihal yang tadi tuh yang 800 juta, 965 juta itu saldo nol, masih belum diketahui untuk apanya, belum tahu? Belum diketahuin. Tapi sih kalau emang sampai saat ini belum ketahuan, bisa jadi dia uangnya sudah di cash out atau di drawdown. Maksudnya transaksinya mungkin kalau misalkan sampai mencapai itu mungkin dalam bentuk cash atau di rekening lain. Nah, ini yang masih dicari tahu, masih diusut terus oleh pihak berwajib. Begitu. Nah, terus satu lagi nih, kan ada satu pihak juga nih yang kadang suka kita lupakan, yaitu reseller ya. Yang dimana dia biasanya dituntut buat uang pergantian tiket. Nah, itu media partner. Nah, itu gimana nasibnya? Nah, makanya dari media partner akan dilakukan mediasi dengan panitia. Karena kan semua sudah menuntut nih, karena dari para pembeli kan banyak yang trusted gitu ya sama media partner, dan media partner juga nggak mau keikut namanya jadi buruk karena acara ini, karena mereka turut menjual tiketnya. Nah, jadi kalau untuk informasi refund atau informasi pengembalian uang atau pengembalian uang pembelian tiket, itu nanti akan diinfokan lebih lanjut lagi, tapi tahap-tahapnya adalah di sini yang aku lihat ya pribadi itu baby step. Jadi benar-benar satu-satu dulu. Makanya dilakukan mediasi. Ini baru mau dilakukan mediasi sama tim media partner. Habis itu baru nanti kelanjutannya hanya mereka yang tahu, dan nanti akan diupdatekan terus gitu Kak. Oke, ya. Lu sekesel apa tapi sama ketuanya, Sel? Kenapa? Sekesel apa lu sama ketua panitianya? Yang bawa kabur duitnya. Kalau gue
gue pribadi secara material nggak rugi-rugi banget, tapi di sini apa ya, gue udah punya expectation too big gitu ya, yang kebangun udah tinggi. Oh, it's gonna be fun, ini bakal seru banget acaranya, tapi malah jadi ya udahlah, jadi berantakan, chaos nggak karuan karena ulah ketidakdewasaan dan ketidakbijaksanaan dari ketua tersebut. Ya let karma tell him lah. Oke. Gimana? Ini mungkin Aji mau tanya, silakan. Mau tanya-tanya. Bingung, udah banyak. Halo Kak Marcel. Berasa udah banyak yang ditanyain ya. Iya. Ya intinya aja Kak Marcel, ini kan dari kejadian ini apa sih pelajaran yang bisa di-sharing ke para pembelinya gitu tuh. Gitu aja sih. Supaya kan bisa jadi bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Pembelajarannya untuk seluruh yang terkait, terutama pengisi acara ataupun aku kan sebagai maksudnya talent ya, MC nih, mungkin ke depannya udah harus ada hitam di atas putih, atau mungkin pelunasan harus dilakukan sebelum kita on mic atau mulai acara. Mungkin lebih kepada awareness sama diri sendiri sih. Ya, itu juga yang harus diperhatikan sama rekan-rekan vendor, rekan-rekan dari talent, di mana kita harus benar-benar hitam di atas putih, karena kalau berlandaskan atau berdasarkan kepercayaan aja ya zaman sekarang susah gitu kan, karena kepercayaan itu mahal. Jadi ya lebih baik di hitam di atas putih aja sih, lebih tepatnya itu aja. Kayaknya gitu aja ya Kak Marcel, makasih waktunya ya. Semoga nggak ada kejadian kayak gini lagi ya Kak Marcel ya. Have a nice day. Ya, semangat juga. Dadah. Have a nice day. Nah, tadi tuh kita udah dapat informasi dari Marcel ya. Ternyata ya seperti itu kejadiannya, duit 800 juta bahkan saldonya sampai 0. Sampai 0 itu. Dan pelaku penjarahan sudah tertangkap. Walaupun ya gue belum tahu juga ya informasinya apakah vendor sudah diganti rugi atau enggak. Gue yakin Marcel juga nggak tahu karena itu kan nanti urusannya panitia dengan vendor, dan ini lagi akan dilakukan mediasi nantinya kan dengan media partner juga ya kan, mungkin reseller atau siapapun, mungkin nanti dari talent juga kan. Bayu sebagai talent juga masih dirugikan lah ya kan. Nah terus menurut lo nih Bay, dengan nggak banyak lah, beberapa acara ada yang gagal kayak gini, menurut lo tuh gimana dari perspektif lo? Kalau kata gue sih ya, tentunya yang pertama cash flow. Ya, mungkin Cash, uang, flow, aliran uang. Ya betul. Mungkin kalau di beberapa kasus mungkin ada cash flow-nya yang berantakan, mungkin yang menganggapnya oh gue bisa nih uang tiket buat nutupin semua produksi atau segala macam, kenyataannya enggak misalkan gitu. Mereka tentunya gue belum pernah bikin event sebesar ini, tapi mungkin yang dari gue bikin event-event kecil ya tentunya kita harus menyediakan talangan dulu di awal, karena kan sponsor biasanya nggak mungkin ngasih dana di awal kan. Iya. Biasanya setelah mungkin H+7 atau H+11 atau nggak DP dulu lah. DP dulu mungkin. Dan sementara bayar artis, bayar guest star-nya itu kan nggak bisa lo lunasin di hari H. Pasti mereka ada terminnya, misalkan H- seminggu udah harus lunas atau gimana. Nah mungkin cash flow-nya tetap harus diinin, sama lo jangan percayakan uang itu ke satu orang. Kayak kasus kemarin. Kasus kemarin tuh mereka tuh katanya nggak punya bendahara, nggak punya orang finance, Nggak ada akses juga kali buat ngaudit ataupun melihat cash flow-nya. mereka bisa ngelihat uang masuk katanya, tapi nggak bisa Ngeliat uang keluar. ngelihat, iya gitu, maksudnya kayak apa, mutasi gitu ya. Mutasi Iya, berarti mereka. cash flow-nya nggak kelihatan kan, Iya, hanya betul. uang masuk aja gitu. Dan uang tuh dipercayakan mereka si acara ini sama ketuanya doang, karena kan masuknya ke rekening pribadi dia kan, uang tiket semua dari yang website gue bilang tadi gitu. Nah mungkin itu yang harus ini adalah pengawasannya gitu, jangan cuma percaya sama satu orang gitu ya. Lo simpen lah bendahara, finance, atau biar aman lo pakai pihak ketiga lah buat lo itu tiket ya gitu, maksudnya biar nggak dipegang satu orang gitu. Jadi menurut lu nih ada pesan nggak atau apa peringatan lah buat orang yang bawa kabur uang acara tersebut, bahwa yang dirugikan itu bukan satu orang atau dua orang, semuanya. Kalau bisa ya lu jangan bawa uang kabur lah gitu tuh, harus tanggung jawab. Iya. Minimal ya klarifikasi di acara tersebut gitu tuh. Ya mungkin itu mau buat pelajaran buat semua IO kali ya. Pelajaran buat semua IO aja, kalau misalkan dampaknya kalau lo ya maksudnya lo bawa kabur tuh ya dampaknya sebesar ini, nggak cuman mungkin si yang bawa kabur mikirnya kayak gue kabur, gue pergi terus masalah di lapangan mah nggak bakal sampai apa-apa, ternyata kan efeknya sebesar ini. Tadi gue bilang penjarahan, terus juga dibakar, terus yang tadi gue bilang sampai
maps-nya si Pasar Kemis tuh pada dirubah-rubahin nama jadi penjara kan itu kan kasihan ya. Apalagi gitu. kan 6.000 sampai 7.000 6.000 belum lagi lo mikirin banget itu. mikirin si penontonnya. Itu gue sempet ngobrol sama Marcel, katanya ada penonton yang dia tuh katanya beli tiket itu hadiah ulang tahun dia buat orang tuanya gitu kan kasihan ya, dia ngumpulin uang segala macam kan. Itu banyak pas malam-malam itu pada DM Marcel, DM gue ngomong kayak orang-orang Pasar Kemis ya minta maaf, kita minta maaf ya, aku sebagai orang Pasar Kemis kita nggak tahu nih ada kayak gitu. Maksudnya ya kalau orang-orang kan komennya rame ya, ada yang bilang SDM rendah Pasar Kemis. Ada yang komen gini, makanya kalau mau ngadain acara tuh assalamualaikum dulu, itu apa ya maksudnya? Mungkin karena panitia-panitia di situ katanya ya, panitia-panitia di situ bukan orang situ, jadi mungkin mereka nggak sowan dulu dengan warga situ atau itu karena iya ada gue baca tuh, makanya kalau misal mau ada acara di sini tuh assalamualaikum dulu. Mungkin yang komen itu orang situnya kali ya. Iya, orang tahu situnya. Ya itu mungkin karena orang-orang situ yang marah karena gue nih nggak tahu apa-apa tapi gue disalahin gitu. Iya, dan makanya acara aja gitu ya. Iya, makanya gue bilang kalau misalkan teman-teman mau nyalahin ya nggak bisa nyalahin orang Pasar Kemis juga karena mereka nggak tahu apa juga gitu ya. Yang masalah yang ngejar siapa gitu oknum kita nggak tahu ya. Tapi maksud gue jangan sampai lu menyalahkan, ya lebar kan ini jadi lebar deh masalah tadi gue bilang ngeganti nama di Google Map kan kasihan sampai ada yang bilang SDM rendah Pasar Kemis sampai apa gitu ya. Maksudnya ya kita semua dirugikan tapi jangan sampai ke situ gitu. Jadi melebar, maksudnya fokus kita ini udah ada pelaku yang ketangkap, ya udah itu aja dulu nih fokusnya. Jangan sampai lo ngata-ngatain yang orang kabupaten, orang apa gitu. Kayaknya itu udah terlalu rasis menurut gua. Iya, gua kadang-kadang lucu aja yang ngatain orang SDM rendah padahal yang komen itu masih anak SD coba. Iya betul. betul. Padahal diketemuin diem aja nggak berani bacot gitu. Soalnya banyak juga orang yang DM gua tuh Pasar Kemis, orang Pasar Kemis bilang kita nggak tahu apa-apa, maaf ya aku sebagai orang Pasar Kemis gitu. Malah minta maaf dia. Iya. Padahal bukan dia pelakunya gitu. Ya dia tapi dia emang minta nggak maaf enak doang. Iya, sebagai warga Pasar Kemis ya. Betul. Gue bilang ya ini bukan salah lo, ini salah panitia. Gue bilang gitu kan. Malah kasihan orang Pasar Kemis jadi nggak tahu apa-apa. Jadi kedampak buruk kedepannya mereka nggak bisa ada event, siapa tahu kan, jadi kasihan gitu. Dan gue mau disclaimer juga, ini kan udah gede banget ya kasusnya nih. Gue mau disclaimer datang ke sini, gue bukan sebagai orang yang pengen nyari exposure atau apa ya. Ini karena lo kebetulan temen gue aja. Gue pengen tahu informasinya. Iya, lo temen gue, jadi lo datang sini ngundang gue sebagai temen lo untuk cerita ya, bukan gue pengen cari exposure atau pansos atau gitulah. Benar. Orang Kita gitu. juga nyari kebenaran. Tapi enggak, satu lagi nih, gue ada mau nanya soal masalah kan tadi IO-nya ya. Itu IO-nya PT-nya apa tahu nggak lo? Tahu gue namanya tapi kayaknya nggak usah sebutin kali ya. Sebutin Ada. aja. Nah, itulah pokoknya ada PT itu gue tahuin dari si LO yang itu ya. Jadi si LO itu cerita ada namanya PT ini. Mereka itu 24 orang mahasiswa salah satu kampus di Tangerang, swasta. Terus itu info ini kita sebutin di panggung. Jadi gua udah jadi penonton udah pada tahu PT-nya harusnya udah apa, tahu karena segala macam. Oke. di panggung itu kita pas lagi on mic kita tuh muji-muji mereka karena ini nih acara-acara mereka keren-keren banget. Ini namanya PT-nya ini, mereka ini adalah mahasiswa yang kuliah di kampus ini, gue jelasin. Oh, lu announce kayak gitu pas karena kita kan itu. Kita kan tujuannya muji, kita nggak tahu kalau ke belakangnya bakal ada kasus ini kan. Iya. Gitu. Oh, awalnya gua tahu harusnya. Tahu mereka Terus kuliah di mana. setelah lu muji gitu gimana? Kalau ternyata kontradiksi ya ternyata ya. Ternyata 2 jam berikutnya berbalik ke omongan gue gitu. Bohong nih, ada yang gitu kan. Terima kasih buat penonton, jangan lupa comment, share, and Like dan subscribe kalau lu suka video ini. Dan semoga dari inti masalah ada titik terang lah. Resolusi betul. Ya, dan disclaimer juga, kita ini nggak memihak manapun, Betul. kita bersifat netral, Betul. kita hanya menceritakan kejadiannya, apa yang terjadi ya, entah itu penonton percaya atau tidak, kita kembalikan lagi, terserah ya kan. Oke. Mau closing, jadi setiap kita closing udah tahu lah. Apa tuh? Kalau kita ngomong kelas kosong, jawabannya A. Oh iya boleh. H gitu ya, H. Kenapa kalau gue ngomong pada kaget sih? Kayak gue ngomong aneh aja gitu tuh. Iya. Yo. Oke, kita closing aja. Gelas kosong. Ha.